3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Tuan Xiao, apakah Anda? Bahkan wanita tua itu sedikit mengernyit. Namun, hatinya tenggelam. Apa tujuan dari perjalanan ini? Apakah untuk menyapu wajah keluarga istrinya di depan umum? Ketika saya memikirkan tempat ini, saya merasa murung. Haha, setelah tuan dari keluarga Xiao jatuh, dia melihat ke banyak ahli dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, "Aku, Xiao tak berujung, adalah tuan dari keluarga kuno, keluarga Xiao di dunia kuno. Keluargaku adalah pemimpinnya dunia kuno. Sekarang dunia kuno bertanggung jawab atas keluarga Xiao. Ketika Anda datang ke dunia kuno, Anda akan datang ke wilayah kami. Sebagai tuan dari keluarga Xiao, saya akan dengan hangat menyambut Anda seorang teman." Bagus untuk dikatakan, "Selamat datang, Tuan Xiao." Orang-orang kuno di dunia kuno, yang kuat di alam semesta, adalah kekuatan tingkat pemimpin rakyat kita. Hari ini, saya bertemu dengan pemimpin keluarga Xiao. Saya benar-benar murah hati. Di tempat kejadian, banyak orang kuat teratas telah menundukkan tangan dan berkata sambil tersenyum. Benar bahwa orang-orang kuno di dunia kuno benar-benar bertanggung jawab atas keluarga Xiao, dan keluarga Xiao juga merupakan otoritas dunia kuno. Semua orang senang memberi wajah. Bagaimanapun, orang-orang kuno selalu hidup dalam pengasingan dan jarang keluar dari dunia. Nyatanya, tidak banyak orang yang memiliki persahabatan. Namun, meski wajah orang-orang yang tersenyum, bisa melihat ke sisi Ji, tapi ada yang bermakna. Sepertinya keluarga Xiao tidak pandai datang. Saya tidak tahu bagaimana menghadapi keluarga Ji ini. Saat ini, banyak pria kuat di keluarga Ji terlihat jelek. Para tamu dan para tamu mendominasi. Begitu keluarga Xiao muncul, mereka memberikan tangan yang kuat kepada keluarga Ji. Jelas bahwa mereka berada di tanah klan keluarga Ji, tetapi mereka bisa tutup mulut. Keluarga Xiao adalah pemimpin dunia kuno, dan ketika mereka datang ke dunia kuno, mereka datang ke wilayah keluarga Xiao-nya. Di mana kata-kata seperti itu menempatkan keluarga Ji-nya. Banyak generasi muda keluarga Ji yang lebih marah. Namun, meski orang-orang dari keluarga Ji marah, tidak ada yang membantahnya. Sekarang situasi di dunia kuno sangat dihormati oleh keluarga Xiao. Apakah Anda tidak melihat keluarga Ye dan keluarga Ji yang mengikuti keluarga Xiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan bertindak sebagai tembok latar belakang? Dari segi kekuatan, keluarga Ye dan keluarga Jiang masih sedikit di atas keluarga Ji. Oleh karena itu, Ji Tianyao hanya dapat menekan amarah di dalam hatinya, tetapi ini adalah wilayah keluarga Ji-nya, dan Ji Tianyao tidak dapat menunjukkan bahwa hal seperti itu tidak ada. Segera, Ji Tianyao melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Xiao, di luar berangin. Mengapa Anda tidak pergi ke aula Ji saya untuk pesta dan berbicara sambil makan? Ini untuk memiliki beberapa inisiatif." Xiao Infinity melirik Ji Tianyao dengan ringan dan berkata, "Mengapa saya harus khawatir? Hari ini adalah hari bagi keluarga Ji bersaing untuk menikah. Sekarang ini bukan akhir dari perekrutan pernikahan. Mengapa kita harus buru-buru mundur?" Ji Tianyao tiba-tiba berubah warna. "Tuan Xiao, apa maksudmu? Kompetisi seni bela diri keluarga Ji saya telah berakhir." Ji Tianyao meremas senyum di wajahnya. "Sebelumnya, dua teman Sushendian dan Tiangong telah menang, dan keluarga Ji kami juga telah mengumumkan hasilnya. Apakah sulit bagi keluarga Dao Xiao untuk tidak puas dengan kemenangan Sushendian dan Tiangong?" Hati Ji Tianyao sesak. Keluarga Xiao tidak ingin mengikuti kontes seni bela diri untuk mengundang kerabat, bukan? Jika demikian, keluarga Ji-nya pasti tidak setuju. Xiao Tianyao dan Xiao Tianyao telah memanfaatkan kedua kekuatan tersebut, jadi mereka ingin memanfaatkannya. Benar saja, begitu pidato ini keluar, mata Qin Chen dan Ouyang Chen menjadi dingin. Tidak peduli Ruyu atau Ji Xinyi, mereka berdua harus mendapatkannya. Jika keluarga Xiao mencoba menghentikan hasilnya dengan paksa dan ingin mengadakan kontes seni bela diri lagi untuk merekrut kerabat, tidak ada yang akan setuju. Dewa-dewa juga duduk di samping, santai, hanya mata, agak dingin. Merasakan perubahan suasana di sini, Ji Tianyao sangat senang di hatinya. Benar saja, bekerja sama dengan Kuil Su dan Tian itu bagus.
Haha. Xiao tak berujung mencibir dan menatap Ji Tianyao, lalu memandang ke kerumunan dan berkata, jangan khawatir. Xiao tidak datang ke sini untuk bersaing denganmu untuk mendapatkan gadis-gadis Ji. Meskipun Xiao memiliki banyak istri dan selir, dia juga tahu yang sebenarnya. Menjadi orang baik, Xiao datang ke sini memiliki tujuan yang sama seperti orang lain, yaitu untuk kehidupan Xiao sendiri. Apa arti Xiao tak berujung? Begitu pernyataan ini dibuat, semua orang di lapangan menjadi bingung. Wajah Ji berubah. Melihat Xiao tanpa henti menatap Qin Chen, dia berkata sambil tersenyum, ini harusnya teman kecil Qin Chen yang bekerja di langit. Kami juga telah melihat kekuatan Xiao Yu sebelumnya, yang sungguh menakjubkan. Membunuh Tianzun dengan alam di Zun jarang terjadi di zaman kuno dan modern. Sulit untuk menemukannya dalam sejuta tahun, belum lagi kesombongan dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, debu naga dari klan naga sejati di Dewa Vientin koleksi telah membuat prestasi militer yang luar biasa. Namun, manusia naga asli diberkahi dengan kekuatan alam dan kekuatan supernatural. Jika Qin Chen bisa melakukan ini, itu bahkan lebih sulit daripada manusia naga asli. Aku sangat mengaguminya. Xiao tanpa henti berkata sambil tersenyum, dan wajahnya hangat. Selamat datang, Tuan Xiao. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, aku tidak tahu apa yang dilakukan Xiao Endless. Apakah untuk melihat bahwa Long Chen dan dirinya adalah orang yang sama? Tidak, tetapi ada begitu banyak orang di sini sehingga dia tidak memperhatikannya. Mengapa saya harus melakukannya sendiri? Qin Chen bingung, tapi dia tidak bergerak. Keluarga Xiao memiliki orang yang paling kuat. Dia juga tahu bahwa di dunia kuno, jika tidak ada konflik kepentingan, dia tidak ingin ada konflik dengan keluarga Xiao. Xiao tak berujung berkata kepada Qin Chen, dan kemudian dia menundukkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, teman kecil Ouyang Chen tidak buruk. Dia layak menjadi penguasa kuil dewa virtual. Kemenangan kontes layak untuk reputasinya. Tuan Kuil Sushen dapat memupuk pemuda yang luar biasa. Xiao juga sangat terkesan. Tuan dari keluarga Xiao telah dipuji. Chener, aku masih belum berterima kasih padanya. Dewa kuil dewa virtual tersenyum, tetapi senyumnya sangat hambar. Bisakah orang seperti dia tidak melihat bahwa keluarga Xiao ada di sini untuk membuat masalah? Sepertinya membual, siapa yang tahu apa yang saya pikirkan di hati saya? Ouyang Chen berterima kasih kepada tuan dari keluarga Xiao. Ouyang Chen buru-buru memberi hormat, di hadapan orang yang begitu kuat, dia tidak bisa acuh tak acuh seperti Qin Chen. Sayang, Xiao menghela nafas tanpa henti. Sungguh berkah bagi dua talenta muda untuk menikah dengan keluarga Ji. Namun, Anda mungkin tidak tahu bahwa Xiao juga menikah dengan keluarga Xiao belum lama ini. Kali ini, saya ingin bertemu pengantin wanita seperti dua teman muda. Senyum tak berujung Xiao, menatap keluarga Ji. Apa-apaan? Semua orang yang hadir aneh. Pemimpin keluarga Xiao datang ke rumah Ji untuk menemuinya. Sungguh luar biasa mendengarnya. Setelah mendengar ini, wajah Ji Tianyao berubah drastis. Bukan hanya Ji Tianyao, Ji Tianqi, Ji Nanan, tapi juga pucat. Apa yang terjadi? Mata banyak orang berkilat. Semua rubah tua hadir dan merasa ada yang tidak beres. Haha, kenapa? Apa yang sulit dikatakan? Tuan Xiao tertawa dan berkata dengan santai, bukan? Beberapa hari yang lalu, keluarga Xiao saya berharap untuk menikah dengan keluarga Ji Anda. Bukankah keluarga Ji Anda langsung setuju? Biarkan saya memikirkannya. Pada awalnya, Anda berjanji akan bertunangan dengan saya sebagai selir ke-18 saya. Apakah itu orang suci dari keluarga Ji Anda? Tuan Xiao, Ji Tianyao berubah warna dan minum dengan tergesa-gesa. Pria kuat lainnya di keluarga Ji juga terlihat gugup. Wajah Ji Tianyao mendung dan jernih, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Xiao, keluarga Ji saya telah rajin dan teliti selama bertahun-tahun, tetapi belum menyapu wajah keluarga Xiao. Hari ini adalah hari bahagia untuk saya keluarga Ji. Saya harap keluarga Xiao akan memberi saya wajah. Apa yang sedang terjadi? Mata banyak orang berbinar. Ada sesuatu yang salah di sini. Orang suci dari keluarga Ji memberikannya kepada Tuan Xiao sebagai selir. Ini benar-benar memalukan. Sangat tidak enak mendengarnya. Tapi itu bukan masalah besar, bukan? Hari ini, orang-orang kuno menghormati keluarga Xiao. Keluarga Ji hidup dalam bayang-bayang keluarga Xiao. Kadang-kadang,
untuk berkompromi, memberikan wanita dalam keluarga kepada beberapa orang yang berkuasa sebagai selir adalah hal yang wajar. Terlebih lagi, yang saya dedikasikan adalah Xiao tanpa akhir. Meski agak sulit menjadi selir, tidak apa-apa. Tapi sekarang, keadaan Ji Tianyao telah mengubah banyak orang. Apakah ada rahasia lain? Tuan Xiao terkejut dan menatap Ji Tianyao. Ji Tianyao, apa maksudmu? Meskipun kompetisi seni bela diri keluarga Ji dan rekrutmen pernikahan disatukan dengan banyak kekuatan, kami, keluarga Xiao, adalah pemegang kekuasaan di dunia kuno. Meskipun Putri Sein keluarga Ji Anda adalah selir untuk Xiao tak berujung dan adalah selir ke-18, tidak mempermalukan reputasi keluarga Ji Anda. Wajah Ji Tianyao biru dan putih, dan hatinya sangat marah. Xiao tak berujung memegang dagunya, terus tersenyum dan berkata, biarkan aku berpikir, siapa orang suci keluarga Jimu? Ji Xinyi, aku ingat ribuan tahun yang lalu, Ji Xinyi yang adalah orang suci. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah. Ledakan, suara-suara dari semua jenis komentar keluar. Bagaimana situasinya? Ji Xinyi, yang dulu bersaing untuk menikah, telah memberikan Xiao Endless sebagai selirnya yang ke-18. Nah, apa yang terjadi? Di arena tantangan, wajah Ji Xinyi memutih, dan orang kuat keluarga Ji juga terlihat marah, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Ini membuat orang berubah warna, jika berpikir, sepertinya ada yang seperti itu. Dan ekspresi wajah yang paling jelek, masih kosong balai Tuan dan Ouyang Chen. Bahwa Ouyang Chen menekan Nai untuk tidak hidup, segera berdiri, dengan suara galak, Tuan Rumah Xiao, omong kosong apa? Dia tidak bisa menerimanya. Dia akhirnya mengalahkan Tian Jiao yang tak terhitung jumlahnya dan memenangkan wanita itu. Bagaimana dia bisa menerimanya? Saya tidak tahan. Tuan Xiao, jangan bicara omong kosong. Saya bukan lagi orang suci dari keluarga Ji. Dia adalah orang lain. Ji Xinyi menjerit, marah dan kusut. Xinyi, tutup mulut. Ji Tianyao berteriak dengan tergesa-gesa. Oh, ya, aku lupa. Xiao tak berujung menepuk kepalanya. Ya, ini kecerobohanku. Aku mendengar bahwa keluarga Jimu untuk sementara mencabut statusmu sebagai orang suci dan menunjuknya ke orang lain. Maaf. Xiao tak berujung ke tangan lengkung Ouyang Chen. Ouyang teman kecil, jangan bersemangat, itu salah paham. Ouyang Chen terengah-engah dan terlihat jelek, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Xiao tak berujung berbalik dan berkata sambil tersenyum. Saya menerima pesan dari tetua keluarga Ji Anda, Ji Nanan. Orang suci keluarga Ji telah dipindahkan dari Ji Xinyi ke wanita keluarga Ji lainnya. Ya, Nona Ji Xinyi adalah putri dari pemimpin keluarga Ji Tianqi. Sulit bagi keluarga Ji untuk memberi saya lelaki tua ini untuk menjadi selir. Lebih baik memberikan beberapa wanita yang tidak penting dan tidak penting kepada saya sebagai selir. Lebih baik memiliki hubungan baik dengan keluarga Ji saya tanpa merusak kepentingan keluarganya sendiri. Bagus, bagus. Biarkan aku memikirkannya. Siapa nama wanita baru keluarga Ji 2 hari yang lalu? Itu nama yang aneh. Sepertinya keluarga Ji membawanya kembali dari tempat lain. Xiao tak berujung berkata, tapi matanya tertuju pada Qin Chen tidak jauh. Hati Qin Chen tiba-tiba tenggelam dan matanya dingin. Tuan Xiao, Ji Tianyao meraung, boom, nafas yang berputar di tubuhnya mekar, dan dia kehabisan nafas. Tapi Xiao Endless menutup telinga dan hanya berkata sambil tersenyum, oh, aku ingat, itu disebut Jiruyu. Dikatakan bahwa keluarga Ji membawanya kembali dari dunia bawah. Ledakan. Begitu kata-kata Xiao tak berujung turun, mereka hanya merasakan hawa dingin yang membuat mereka berdebar. Mereka semua terkejut dan berbalik untuk melihatnya. Qin Chen, tidak jauh, memiliki tampilan yang suram, dan tubuhnya dipenuhi dengan rasa membunuh yang mengerikan. Ledakan, langit dan bumi di dunia kuno sepertinya merasakan embusan debu Qin yang mengerikan, bergemuruh dan bergetar. His! Banyak orang mengubah warna mereka dan memandang Qin Chen dengan ngeri. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan kesempatan pembunuhan yang mengerikan dari generasi muda, seolah-olah mereka telah mengalami ratusan juta pembunuhan dan tubuh berdarah. Kenapa? Qin Chen, ada apa denganmu? Xiao tak berujung menatap Qin Chen dan terkejut. Dia juga cukup terkejut dengan kesempatan membunuh yang mengerikan pada Qin Chen. Anak laki-laki ini benar-benar mengerikan.
yang lebih menakjubkan daripada saat dia melihat dari jauh. Tuan Ji, apa yang terjadi? Mengapa Ruyu menjadi orang suci dari keluarga Ji dan bertunangan dengan Xiao tanpa akhir? Qin Chen tidak memperhatikan Xiao tanpa henti, dan bahkan tidak repot-repot memandangnya. Dia hanya menatap leluhur Ji Tianyao dengan tatapan muram. Teman kecil Qin Chen, ada beberapa kesalahpahaman dalam masalah ini. Kamu bisa mendengarkan penjelasanku nanti. Ji Tianyao sedang sibuk. Xiao ragu tanpa akhir melihat Qin Chen, terkejut. Hei, teman kecil Qin Chen, ada apa denganmu? Ruyu, apakah istrimu dan putri suciku Ji Ruyu, yang bertunangan denganku oleh keluarga Ji, adalah sama orang? Ini tidak mungkin, bagaimana bisa keluarga Ji melakukan hal seperti itu? Xiao tak berujung mengerutkan kening dan melanjutkan, Qin Chen, jangan gugup. Aku akan memintamu dari leluhur keluarga Ji. Jangan khawatir, aku bukan penyanjung. Aku tidak akan mengambil alih istri orang lain. Diam, Qin Chen menoleh dan menyapu matanya dengan dingin. Ada peluang pembunuhan yang kuat dalam nadanya. Dia tidak tahu niat Xiao tanpa henti. Orang ini bukan hal yang baik. Apa yang kamu katakan? Anak muda, beraninya kamu berbicara dengan tuanku Xiao seperti ini. Perkembangbiakan apa? Setelah Xiao tanpa henti, banyak orang kuat di keluarga Xiao tiba-tiba berubah warna dan bersorak. Para pemain kuat lainnya juga terpana. Tuhan, bahkan keluarga Xiao Gu begitu sombong dan angkuh sehingga dia adalah tuan dari keluarga Xiao. Namun, memikirkan adegan sebelum Qin Chen membunuh Dewa Guntur, semua orang juga tiba-tiba menyadari. Orang ini tidak gila. Siapa yang gila? Namun, wajah Qin tiba-tiba berubah begitu dia tersedak. Dia dengan dingin memandangi para ahli di bawah komandonya dan berkata dengan suara dingin, diam, kalian semua. Qin Chen adalah pria yang sangat aku kagumi. Dia benar-benar model generasiku ketika dia marah dengan seorang gadis cantik. Ketika dia marah, dia menegur saya, yang juga merupakan temperamennya. Saya sangat mengagumi pemuda seperti itu dalam hidup saya. Tidak ada dari Anda yang bisa membuat masalah untuk Qin Chen. Xiao tak berujung segera memarahi orang kuat di bawah komandonya dan berkata, bahkan mengangkat tangannya ke arah Qin Chen dan mundur sedikit. Di tempat kejadian, keluarga Ye dan pemimpin keluarga Jiang terkejut melihat Xiao tak berujung. Sebagai pemimpin keluarga Xiao, Xiao Wuchang dapat memimpin keluarga Xiao terkuat di dunia kuno. Mereka tidak dapat memahami betapa tirani dan mengerikannya itu. Jangan katakan bahwa Qin Chen hanyalah seorang Dizun. Bahkan jika mereka adalah tuan dari keluarga Ye dan Jiang dan yang kuat dari Tianzun teratas, Xiao Endless tidak akan memberikan wajah yang baik. Saya tidak dapat membayangkan bahwa dia akan memiliki sikap yang baik terhadap pemuda seperti Qin Chen. Ada ekspresi aneh di wajah pemain lain. Tapi orang keluarga Ji, ekspresi wajahnya berubah. Xiao tanpa akhir konsesi ini, biarkan masalah berkembang, menjadi keluarga Ji mereka dan Qin Chen langsung. Qin Chen Chai mengabaikan pacaran tak berujung Xiao, atau memiliki motif tersembunyi. Dia hanya menatap leluhur Ji Tianyao dengan dingin dan berkata dengan suara dingin, Ji Tianyao, apa yang terjadi? Di mana bulan dan salju bebas? Ada apa dengan akhir dari keluarga Xiao? Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, keluarga Ji Anda tidak akan sehat. Niat membunuh Qin Chen telah terungkap. Sejujurnya, sebelum keluarga Xiao tiba, Qin Chen sudah merasa ada yang tidak beres dengan keluarga Ji, seperti tidak adanya bulan dan Wux, yang selalu membuatnya merasa aneh dan tidak nyaman. Itu sebabnya dia masuk ke belakang rumah Ji, mencari jejak seperti bulan dan tidak ada salju. Sayang sekali mereka tidak menemukannya. Mereka mengesampingkan keraguan mereka dan mempercayai kata-kata keluarga Ji. Tapi sekarang, penampilan Xiao yang tak ada habisnya dan penampilan Ji akhirnya membuatnya mengerti mengapa keluarga Ji mendengarnya mencari bulan dan tidak ada salju sebelumnya. Untuk melindungi putri suci keluarga Ji, pihak lain bahkan menawarkan Ruyu kepada tuan keluarga Xiao sebagai selir. Apalagi, ia merahasiakan dirinya, bahkan pura-pura menipu dirinya sendiri untuk mengikuti kompetisi pencak silat untuk merekrut istrinya. Kemarahan di hati Qin Chen seperti gelombang pasang. Keluarga Ji ini, sial. Wakil Tuan Qin, ada kesalahpahaman. Bukan itu masalahnya. Harap tenang dan saya akan menjelaskannya nanti. Ji Tianyao sedang sibuk. Jelaskan, apa yang bisa dijelaskan? Qin Chen maju selangkah dan meledak. Di dalam tubuhnya,
kesempatan bergulir untuk membunuh telah terungkap. Dia berkata dengan suara dingin, Jitianyao, leluhurku, Qin tidak membutuhkan penjelasan apapun. Qin hanya ingin tahu di mana Bulan dan Wuk sekarang. Nenek moyang Jitianyao Lian berkata, kedua orang ini benar-benar pergi untuk melakukan tugas. Saat ini, mereka tidak ada di rumah Ji saya. Saya akan mengirim pesan untuk meminta mereka kembali. Namun, mereka masih punya waktu untuk kembali. Jadi tolong tenang dan jangan tidak sabar. Pada saat ini, Xiao Endless, yang tidak berbicara, tiba-tiba berkata dengan heran, apakah kamu punya tugas? Wah, aneh, saya mendengar dari Ji Nanan sebelumnya bahwa saya mengatakan bahwa selama saya mau, keluarga Ji bisa menikah. Ji Ruyu dan saya kapan saja, dan meminta saya untuk melakukannya. Ketika Xiaos menikahi Ji Ruyu, mereka harus mencocokkan hadiah pertunangan tertentu, seperti pembuluh darah suci surga, Del. Jika Ji Ruyu tidak ada dalam keluarga Ji, bagaimana tetua Ji Nanan bisa mengatakan hal seperti itu? Ji Tianyao telah marah menjadi gila. Xiao ini tak ada habisnya, membuat masalah. Ji Tianyao berkata, di mana Bulan? Ledakan. Dalam tubuh Qin Chen, niat membunuh yang tak ada habisnya tidak dapat dihentikan sepenuhnya. Di seluruh kediaman keluarga Ji, peluang pembunuhan bergulir muncul, seperti lautan luas, menelan segalanya. Nenek moyang Ji Tianyao ini berulang kali mencoba menipu dirinya sendiri. Kapan dia ingin menipu dirinya sendiri? Ji Tianqi melangkah maju dan berkata dengan suara yang dalam, Wakil Tuan Qin, ini keluarga Ji saya. Saya tidak bisa membiarkan Anda menjadi liar. Karena keluarga Ji saya terlibat dalam kompetisi seni bela diri dan pernikahan, itu harus tulus, dan saya akan memberi Anda balasan sesudahnya. Tapi sekarang, saya ingin meminta wakil pemimpin Aula Qin untuk mundur dulu. Saat ini, Xiao Endless membawa keluarga Ye dan keluarga Jiang. Keluarga Ji merasakan krisis yang kuat dan tidak peduli dengan Qin Chen. Oleh karena itu, Ji Tianqi tidak sopan kepada Qin Chen dan langsung menegurnya untuk pergi. Sekarang, ini bukan tentang kompetisi seni bela diri antara keluarga Ji, tetapi keluarga Xiao. Untuk menyelesaikan masalah keluarga Ji-nya, keluarga Xiao harus segera mengatasi kekacauan dan menangani hal-hal lain. Ji Tianqi, pergilah. Qin Chen memandang Ji Tianqi dengan dingin dan berkata dengan suara tajam. Aku ingin mati, Qin Chen. Alasan mengapa keluarga Jiku sopan kepadamu adalah karena kamu kuat, tetapi kamu hanya seorang junior. Bagaimana kalau berburu Tianzun? Keluarga Jiku tidak sabar menunggumu menjadi liar. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak bisa menyalahkan keluarga Jiku karena bersikap kasar. Meskipun Qin Chen membunuh Kaisar Guntur, dia masih junior di mata Ji Tianqi dan orang kuat lainnya. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Guntur, dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi Ji Tianqi-nya juga orang yang kuat di periode selanjutnya, jadi dia tidak akan takut pada Qin Chen. Haha, sama-sama. Bagus sekali. Mata Qin Chen dingin dan bergemuruh. Tubuhnya dalam sekejap, dan dia tiba-tiba bergerak. Dia langsung melemparkan dirinya ke arah Ji Xinyi. Apa? Pada saat yang sama, bahkan Qin Tianji dan Qin Tianji terkejut. Tepat pada saat ini, Xiao Endless tiba-tiba melangkah maju, seolah tanpa sengaja, menghentikan Ji Tianyao. Dan di satu sisi, Xiao tak berujung di belakang tuannya, juga bergerak cepat, menghentikan Ji Tianqi. Tidak, Ji Xinyi terlihat kaget dan marah. Dia dengan ganas menyerahkan Qin Chen dan mencoba menghentikannya. Di kejauhan, Ouyang Chen tampak terkejut dan tiba-tiba berdiri. Duduk. Kekuatan tak terlihat, Ouyang Chen dengan kejam ditekan, adalah dewa balai dewa virtual, dengan cara acuh tak acuh, perhatikan perubahannya. Meskipun Ji Tianyao dan Ji Tianqi sama-sama dihentikan, kekuatan susunan kuno kacau keluarga Ji ditekan. Naga leluhur Hong Huang, leluhur suci sungai darah. Qin Chen bergumam di dalam hatinya. Hei, berikan saja padaku. Hong Huang Zulong dan Suehe Sengzu semuanya tersenyum bersama. Tiba-tiba, kekuatan kacau di sekitar Qin Chen kosong, seolah menghilang begitu saja. Pada saat berikutnya, Qin Chen menghancurkan serangan Ji Xinyi dengan satu tangan dan meraih Ji Xinyi di tangannya. Ji Tianyao, Ji Tianqi, jika kamu tidak memberitahuku di mana Bulan dan tidak ada salju hari ini, maka keturunan keluarga Jimu akan berada di tempat yang berbeda. Bersenandung, pedang emas tiba-tiba muncul di depan Qin Chen, mengirimkan niat membunuh ke seluruh langit,
dan melintasi leher Jisinyi.